Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang revisi tugas akhir saya dengan judul Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Politeknik Kota Malang. Pertama-tama kita akan menuju ke bagian pengabdian atau form pengabdian, di mana review yang pertama adalah lampiran file atau upload file harus menggunakan format tertentu seperti PDF ataupun Docs. Di sini saya menggunakan PDF dan Docs atau dokumen. Bisa dilihat yang tampil di browse hanya Docs dan PDF. Sebagai pembuktian, kita coba folder yang sama. Kita lihat ada folder selain Docs dan PDF, tapi tidak muncul pada saat kita browse file tersebut, file yang ingin kita upload. Sekarang akan kita coba isi formnya. Di sini mari kita isi dengan mulai dari tahun pengajuan, ini ketua, tahun pelaksanaan, judul pengabdian, biaya usulan, lalu abstrak, dan tidak lupa juga tim peneliti harus diisi, dan juga tanggal pengajuan dan biaya yang disetujui. Keterangan dan rencana keuangan bersifat opsional. Lalu kita simpan. Nah, setelah sudah muncul, bisa dilihat data yang sudah kita buat tadi. Kita lihat di bagian detail sudah masuk atau terupdate datanya di dalam indeks pengabdian. Lalu kita klik kembali. Bisa dilihat data yang sudah kita upload berupa data docs tadi sudah terupload. Selanjutnya kita ke bagian data yang sudah revisi selanjutnya, yaitu data yang sudah diupload tidak dapat dihapus. Di sini terdapat laporan kemajuan yang sudah terisi. Coba kita hapus, maka akan muncul alert data tidak bisa dihapus. Seperti itu. Jadi data yang sudah terupload seperti misalnya luaran, laporan kemajuan dan misalnya luaran sudah terisi, maka data tetap tidak bisa terhapus. Tapi jika hanya berupa pengajuan saja dan konfirmasinya ditolak, itu masih bisa dihapus. Di sini bisa dilihat data tidak bisa dihapus. Selanjutnya ke bagian dosen, di mana terdapat tambahan revisi untuk menambahkan status, di mana dosen yang aktif dan non-aktif, di mana dosen walaupun non-aktif tapi karyanya masih ada di Poltekkon sini masih bisa dilihat di bagian detail dosen. Sedangkan bagian yang aktif bisa memiliki akses untuk login, sedangkan yang non-aktif tidak. Sekarang saya coba tambahkan untuk user yang non-aktif, apakah benar tidak punya akses untuk login apa tidak. Sekarang kita isi nick dosen, lalu nama dosen, lalu statusnya non-aktif. Dengan program studinya terserah, kita pilih apa saja, lalu kita klik save. Selanjutnya kita ke bagian dosen tadi. Kita lihat tampilannya setelah kita buat sudah tampak dan statusnya nonaktif. Dan jika kita lihat di user, di mana yang memiliki akses untuk login, maka akan tampak data tidak tertambah di user, hanya di bagian dosen saja. Seperti ini. Selanjutnya kita coba apakah benar-benar tidak memiliki akses apa tidak. Kita lihat dulu nicknya, tadi kita ingat-ingat 1234567. Lalu kita sign out.
untuk melihat apakah beneran tidak memiliki akses untuk login. Kita coba masukkan nick yang tadi 1234567 untuk passwordnya, karena sudah tergeneral jika di dosen otomatis passwordnya adalah Poltekkom. Kita coba sign in dan login tidak bisa, karena hanya refresh saja, artinya tidak berhasil. Sedangkan berhasil, jika berhasil maka akan langsung menuju ke halaman home atau halaman indeksnya. Di bagian detail luaran, karena masih terdapat masalah, maka ada tambahan revisi di bagian jurnal, buku, proceeding, HKI, dan luaran lain, karena masih ada kendala dalam menambah data dan edit dan sebagainya. Di sini sudah saya benarkan, dan nantinya jurnal ini hasil atau sub detail luarannya akan tampil di bagian detail dosen. Kita coba tambahkan untuk jurnalnya, apakah nanti bisa tampil di detail dosen. Pertama kita coba pakai nama Pak Andi Yuwono, lalu kita tulis penulisnya Pak Andi. Lalu isi judulnya, misalnya jurnal penelitian, lalu dengan nama jurnal misalnya jurnal ilmiah. Lalu isi volumenya dan lengkapi semuanya. Dan tidak lupa untuk mengupload file lampirannya yang memiliki format yang sama, yaitu PDF dan Word. Kita coba save. Bisa dilihat data sudah berhasil ditambahkan. Coba kita klik detail, maka akan tampak informasi yang sudah kita inputkan dalam form create tadi, dan juga bisa di-download nantinya. Kita klik kembali. Untuk 5 ini sama seperti jurnal ini sistemnya. Selanjutnya kita coba ke bagian front end untuk revision yang terakhir. Kita sign out terlebih dahulu. Untuk bagian front end terdapat untuk data pengumuman, descending, dan data pengumuman, penelitian, dan pengabdian dibuat descending secara tahun atau pembuatannya atau grade-nya. Di sini bisa terlihat yang paling bawah adalah tahun 1970, sedangkan yang paling awal adalah tahun 2019 Oktober. Selanjutnya ke penelitian.
Bisa dilihat datanya mulai dari tahun 2026 sampai ke bawah seterusnya berurutan. Dan jika kita lihat di page kedua, lanjutan dari 2023 ke bawah. Selanjutnya ke pengabdian, sama seperti penelitian, untuk tahunnya sudah dibuat cascading. Bisa dilihat tahunnya mulai dari 2009 sampai ke bawah, seterusnya sampai halaman berikutnya. Selanjutnya mari kita beralih ke detail dosen, di mana data yang kita tambahkan di jurnal tadi apakah sudah tampil di bagian detail dosen apa tidak, karena sebelumnya tidak bisa tampil atau error. Kita cari nama dosen tadi dengan nama Pak Andi. Kita klik detail dosen. Kita lihat di bagian jurnal, maka sudah tampak namanya, ISBN, volume, dan nomor halamannya. Berarti data berhasil dimasukkan. Dan di riwayat penelitian ini juga sudah tampil, di mana tidak hanya anggotanya saja, tidak hanya ketuanya saja yang tampil untuk riwayat penelitian dan pengabdian, tapi juga data dari anggotanya juga. Mungkin sekian yang ingin saya sampaikan. Berikut tadi adalah keseluruhan dari revisi saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.